Halo Bu Tini dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C dari kelas 10 IPS 2 ingin menjelaskan beberapa notasi atau rambu kimia. Selamat menyaksikan. Oke, rambu-rambu kimia. Apa sih fungsi dari rambu kimia? Fungsi dari rambu kimia adalah untuk memberitahu kita bagaimana sifat senyawa tersebut, apakah beracun atau tidak. Nah, atau mudah terbakar. Nah, sekarang karena saya menjelaskan rambu beracun, berarti maksud dari rambu ini adalah menandakan senyawa tersebut itu mengandung racun atau beracun. Nah, jadi bagi kalian, jangan sekali-sekali mencoba apabila kalian tidak memahami senyawa tersebut. Nanti resikonya bisa kalian tanggung sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan solusinya apabila terkena racun pada bahan-bahan kimia. Yang pertama, bila terhirup, maka bawa korban ke lingkungan yang bersih, agar oksigen itu dapat menggantikan bahan kimia yang beracun itu. Terus yang kedua, bila masuk mata, beri air mengalir selama 5-10 menit agar tidak mengalami kebutaan. Memberi karbon aktif untuk menurunkan konsentrasi zat kimia. Memberi susu untuk menetralkan. Jadi apabila sudah racun itu sudah masuk dalam tubuh, maka sebaiknya apabila orang tersebut berikan susu agar racun tersebut dapat dinetralkan oleh susu. Terus yang apabila sudah agak lama racun itu masuk ke dalam tubuh, maka berikan garam untuk memperlambat pemasukan racun. Selain untuk memperlambat pemasukan agar racun-racun tersebut dapat segera dibuang, segera hilang dari garam dengan menggunakan garam. Dan jika keracunan sudah agak lama, maka korban dibuat muntah agar zat-zat racun yang sudah masuk ke dalam tubuh itu bisa dikeluarkan lagi melalui muntah. Oke, sekian informasi mengenai solusi apabila keracunan. Simbol ini merupakan korosif, yaitu adalah suatu sifat reaksi yang dapat melunturkan atau menghancurkan benda dan memiliki dampak buruk juga. Dan contoh pada peristiwa korosi yaitu karatnya, besi, pudarnya, warna, dan sebagainya. Proses korosi pada besi dibagi menjadi dua reaksi, antara lain proses hilangnya besi dan proses terjadinya karatan. Solusi yang ampuh untuk pencegahan korosif yaitu 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan korosif, misalnya seperti cat dan oli. Yang kedua, bisa juga dengan perlindungan katodik yang dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai notasi kimia mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia yang diberi notasi ini merupakan bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Penyebab ledakan itu bisa terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan dengan bahan lain, atau karena sumber percikan api. Contoh bahan yang mudah meledak itu seperti TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Bahan kimia yang meledak akan mengakibatkan dampak yang sangat fatal sekali, bahkan bisa berujung kematian. Maka dari itu, solusi untuk menghindari peledakan barang kimia adalah pemberian label pada bahan kimia yang mudah meledak sehingga bisa lebih berhati-hati saat memakai. Lalu dibutuhkan pengalaman yang praktis dan pengetahuan yang mendalam mengenai bahan kimia. Dan yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan itu sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri. Maka dari itu, kita harus berhati-hati ketika menggunakan bahan kimia yang mudah meledak ini sehingga tidak menimbulkan dampak yang fatal, bahkan kematian. Di slide ini saya akan menjelaskan simbol yang bernama inflammable atau hati-hati bahan mudah terbakar. Dalam inflammable ini apa dampak yang terjadi dalam simbol ini? Yang pertama, jika
bahan kimia ini terjadi terbakar akan menyebabkan kematian yang sangat besar, karena bahan kimia yang terbakar ini tidak main-main. Nah, setelah itu apa sih penanganannya bahan kimia yang mudah terbakar dan meledak? Nah, yang pertama tujuannya untuk mengurangi dan mengendalikan tingkat potensi bahaya kebakaran yang terjadi di tempat kerja. Penanggulangan jika terjadi tumpahan atau tercecernya bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar. Mencegah dan melindungi aset perusahaan serta mencegah jatuhnya korban jika terjadi paparan bahan kimia berbahaya. Jadi, jika kita melihat rambu inflammable, kita harus berhati-hati dengan bahan kimia di sekitar kita yang ada simbol palangnya. Simbol ini bisa ditemukan di perusahaan yang membuat bahan kimia, atau di lab bisa juga kita temukan bahan yang mudah terbakar. Maka dari itu kita tidak boleh main-main dengan simbol ini, karena simbol ini dapat menyebabkan kematian yang sangat besar dan berbahaya. Sekarang saya akan menjelaskan rambu-rambu kimia yang bernama oksidasi. Arti simbol ini adalah dapat menyebabkan atau mengintensifkan api. Yang kedua, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang ketiga, biasanya ditemukan pada pemutih oksigen untuk keperluan medis dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai rambu kimia. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.